Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin eh, di pertemuan yang sebelumnya ya maksudnya ya, kita udah membuat sebuah seperti struktur gudang seperti ini dengan detail-detail yang sudah saya sampaikan itu ya. Nah, sekarang kita coba berlatih untuk membuat gambar ya. Jadi kalau di Tekla sendiri, gambar itu ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya GA drawing atau General Arrangement Drawings. Kemudian ada juga yang namanya fabrication drawing ya. Jadi fabrication drawing ini fungsinya nanti untuk bagaimana cara untuk memfabrikasi satu demi satunya. Kemudian nanti ada yang namanya cast in drawing, ada yang juga yang namanya assembly drawing. Tapi yang pertama mungkin yang kita perlu tahu itu adalah yang create GA drawing ya. Jadi GA itu seperti gambar kerja. Jadi mungkin sekedar ngelihatkan ya. Jadi nantinya gambar-gambar itu nanti akan seperti ini ya pinginnya ya. Jadi gambar 3D atau isometrinya seperti ini. Dana lantai 1, lantai 2, lantai atap, pondasi, tampak depan, ya tampak-tampak yang lainnya, dan juga nanti ada seperti detail-detail dan potongannya seperti itu kira-kira. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita klik ke sini dulu ya, drawing properties, kemudian kita klik dulu ke GA drawingnya di sini. Nah, GA drawing di sini itu namanya kita bikin nama yang pertama dulu. Jadi nama pertama kita mau bikin tampak isometri ya. Jadi kita namakan tampak isometri seperti ini. Kemudian ukurannya itu kita setting ya. Jadi dengan klik yang layoutnya di sini, kemudian size-nya di sini dipilih yang specified size di sini. Jadi kita pilih, misalnya kita mau A1, A2, A3 gitu. Misalnya kita pilih aja A2 gitu ya, misalnya. Kita pilih A2, kita apply, oke. Kita oke. Kemudian kita create GA drawing-nya. Nah, di sini itu ada beberapa opsi ya. Jadi opsi pertama itu adalah kita milih satu aja gini ya. Satu grid 3D aja gini. Atau kita misalnya pingin ada beberapa gambar. Jadi kalau pingin beberapa gambar, misalnya 3D sama grid 1 gitu ya. Ini bisa dipilih dua-duanya. Tapi sekali lagi, sebelum membuat create drawing-nya, pastikan sudah memposisikan di posisi yang diinginkan. Jadi disetting dulu gambarnya, mau tampak seperti ini kah? Atau mau tampak seperti ini kah gitu ya. Nah, misalnya kita mau tampakkan bentuknya seperti ini aja ya. Jadi kita klik ini 3D aja. Dan ini ada opsi one drawing per view atau all selected view to one drawing atau empty drawing ya. Sementara kita bikin all selected dulu dan kita bikin open drawingnya di sini. Kemudian kita create. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah kalau bentuk 1:100. Tapi kalau seperti ini kan terlalu atas ya. Jadi kita bisa move ya, move ke bawah. Nah, caranya move ke bawah, kita klik aja di sini. Kemudian kita tarik ya. Kita tarik garisnya. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau ini kan dia sudah pas gitu ya. Kemudian kita bisa ganti namanya ya. Cara ganti namanya kita klik yang di 3D-nya ini, kemudian kita klik yang gambar properties di sini. Nah, gambar properties di sini, kemudian kita kasih nama ya. Nah, kalau di sini masih 3D ya, kita ganti aja. Misalnya mau diganti, kita klik yang tombol merah ini ya, kita klik, kita tambahkan di sini. Tambahkan teks aja gitu mungkin. Nah, teksnya maksudnya harusnya ke sorry. Ini kita tambah teks dulu aja. Yang view name diganti, teksnya diganti tampak isometri. Gini. Nah, kalau misalnya mau diganti warnanya, misalnya mau diganti warna biru, bisa diganti di sini warna biru dan tipenya ya, dan juga ukurannya. Misalnya ukurannya di sini kurang besar, jadikan 5 mili ini boleh. Terus skalanya, misalnya skalanya mau diganti jadi 4 mili juga, ini juga boleh. Ya nanti alignmentnya apakah mau di center, apakah mau di kiri, apakah mau di kanan, itu juga bisa di setting ya di bawah sini. Ntar kita modify dulu. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalnya mau namanya kayaknya kurang ke bawah namanya gitu ya. Kita klik ya di hijau-hijaunya ini, kita klik.
kemudian kita tarik ke bawah sini. Nah, kira-kira nanti seperti itu ya untuk men-settingnya. Nah, kemudian kalau misalnya mau mengganti, ini kan kopnya masih bawaan kop sementara dari tagline-nya. Ya, ini kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita klik ke drawing layout editor di sini. Di sini sudah dipastikan ya bahwa A2 memang sudah betul tadi A2. Dan di sini ini masih yang seperti tertera di sini. Kalau misalnya mau ganti nama gitu ya misalnya ya. Ini bisa juga di yes di sini. Oke, di yes di sini. Oke. Misalnya project title diganti namanya diganti menjadi nama proyek gitu ya misalnya. Nah, kayak gini. Jadi nanti bisa diganti ownernya siapa, pemilik. Gitu-gitu ya. Nanti bisa kalau sudah bisa di save as ya. Di save as silahkan di keep aja. Nanti misalnya mau diganti jadi title panel, edit gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian ditutup. Nah mungkin ya, kalau di sini masih belum keganti, nanti silahkan itu dihapus dulu ya. Caranya ini dipilih, kemudian di delete, kemudian klik add table. Nah, add table tadi yang namanya drawing title panel edit ini ya. Kita tambahkan di sini, kemudian kita klik di bawahnya sini. Nah, ini bisa kelihatan yang tadi namanya pemilik sudah ganti ke sini ya, di sini. Tapi yang sebelumnya itu kayaknya kan masih harus di setting-setting ya, jadi harusnya lebih ke atas lagi. Sorry, misalnya gini mungkin. Nah, kayak gini mungkin ya. Jadi mungkin lebih ke bawah lagi. Kalau mau diedit lagi juga masih bisa lagi. Jadi di yes aja seperti tadi. Ya, meskipun nanti mau nambahin garis gitu misalnya ya, nambahin garis di sini. Itu juga bisa. Nah, kayak gini contohnya. Jadi makanya kayak membuat template dari awal sampai akhir seperti ini juga memungkinkan karena bisa dibikin sendiri sebenarnya dari awal pun new terus bikin sendiri dari awal juga bisa gitu ya, tapi agak effortnya memang lumayan lama gitu. Nah, oh ya bentar, kalau untuk nambahkan gambar seperti yang tadi kan udah tutorialnya atau gambar tambah polynomial itu sebenarnya bisa klik ke picture di sini. Nah, harusnya nanti ada untuk tambahan eh, apa namanya, tambahan foldernya gitu, tapi cara nyetingnya nanti akan saya kasih video aja ya karena sedikit agak eh, banyak ketikannya gitu, jadi nanti saya kasih video yang lainnya aja. Ini sementara di close dulu seperti itu. Kalau misalnya nggak suka sama yang ini bentuk ini, masih banyak lagi bentuk yang lain. Misalnya kita add table ini ya, drawing title A3 di sini. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini juga bisa, nanti bisa diedit-edit sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, kita close dulu. Save. Oke. Nah, selanjutnya kalau mau nambahkan yang lain, misalnya ya. Misalnya aja kan setelah itu kita mau nambahkan yang tampak dari, sebentar saya tambahkan dulu view listnya. Misalnya di grid 1 dan grid A gitu ya misalnya ya. Nah, berarti kita coba ke cascade dulu, kita tile horizontally dulu ya, seperti ini. Kayak gini kan bentukannya jadi kayak 3D gitu, tapi kan kita pengennya kalau grid ya benar-benar potongan elevasi gitu ya. Jadi harus kita settingkan dulu seperti ini. Ini juga kalau sudah betul ya bisa kita bikin lagi, create drawing lagi. Misalnya ini tadi kita pengen grid A sama grid 1 gitu ya. Jadi kita pilih sambil kita pencet tombol kontrol itu. Kemudian jangan lupa opsinya adalah all selected view to one drawing.
Terus kalau mau nyeting lagi bisa diklik drawing properties juga di sini. Nah, kalau yang di sini namanya kan misalnya potongan gitu ya. Jangan tampak samping gitulah misalnya ya. Kita namakan seperti itu. Terus kita klik layoutnya lagi. Nah, kalau misalnya tetap A2 ya sudah A2. Oke. Define, apply, oke. Terus diklik yang open drawingnya. Kemudian di create. Nah, nanti bentukannya akan seperti ini. Jadi nanti bisa jadi satu ya, jadi satu, jadi dua, jadi tiga, jadi empat, itu pun juga bisa. Terus nanti misalnya, waduh ini kok terlalu besar ya, 1/100-nya. Jadi kita bisa klik di sini, terus kemudian skalanya itu diganti, misalnya jadi 75 gitu ya. 75 kita modify. Kok 75 kan makin besar ya, 150 lah misalnya. 150. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga misalnya kita ganti 1/150. Ya, kira-kira akan seperti ini. Jadi nanti judul gambarnya tampak samping ya. Terus kita move. Ini contoh aja ya, nanti silahkan disesuaikan. Misalnya kalau ada soal ya sesuaikan dengan soal di gambarnya itu pinginnya seperti apa. Ya, termasuk ini juga bisa kita setting-setting ya. Jadi contohnya kalau di sini kan fontnya masih warna merah. Misalnya kita mau ganti jadi warna biru gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu bentukannya. Ya, nanti yang di bawahnya juga bisa di setting lagi. Nah, terus misalnya nih ya, kita pingin untuk menambahkan detailing dari yang di sini. Caranya kita klik ke yang views-nya itu, kemudian kita klik ya yang detail view-nya. Ya, detail view-nya ditanyain pick center point-nya, misalnya kita pilih yang di sini. Nah, sampai seberapa? Misalnya sampai segini. Klik. Terus label positionnya di mana gitu. Misalnya di sini aja gitu ya. Kemudian ditambahkan gambarnya di mana, di sini ya. Nanti detailingnya akan kelihatan di sini. Ini masih 1/50, misalnya mau dibesarkan lagi jadi berapa ya, 50 gitulah. Nah, misalnya seperti ini. Terus kan ini kayaknya masih kurang ke bawah ya, jadi kita bisa klik lagi hijaunya ini, kita klik terus kemudian kita ke bawahkan gitu. Yang ini misalnya kurang ke kanan, kita ke kanankan lagi. Kurang ke atas, kita ke ataskan lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kalau biasanya kan ada potongan itu ada garisnya straight gitu ya. Itu bisa kita gambar juga. Caranya kita klik drawing, kemudian kita gambar yang di create cut lines ini ya. Diklik. Nah, kemudian diganti jadi zigzag ini ya. Warnanya misalnya hitam gitulah ya. Terus kita tambahkan di sini, terus kita create. Nah, ini ya. Jadi di sini kelihatan sudah menambahkan lagi. Hal yang sama juga di sini, misalnya kita create juga seperti ini. Nah, kira-kira nanti bisa seperti itu. Oh iya, kemudian kalau misalnya pengen, nah ini kan masih belum ada keterangannya ini ukuran berapa-berapa gitu ya. Nah, caranya kita bisa misalnya pilihin aja beberapa gitu. Ini gitu misalnya. Kita create, terus kita add mark, terus using view applied mark properties ya. Nah, ini nanti bisa kelihatan juga ukurannya segini. Misalnya satu aja deh ya, satu aja seperti ini. Nanti dipindah-pindah bisa seperti itu. Nah, ini pun juga bisa di setting kayak yang ini contohnya ya. Ini untuk pindahnya misalnya ini maunya warna merah ya, kita ganti. Nah, ini jadi merah. Terus bentuk arrow-nya seperti apa? Apakah ini, apakah misalnya yang ini gitu ya. Kita ganti. Nah, bentuknya jadi berubah seperti itu. Terus ini ya nanti ditaruhnya di mana? Apakah along line atau inside part, nanti coba-coba sendiri ya. Misalnya kayak gini. Ya, nanti akan berubah. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi silakan nanti dicoba sendiri, disesuaikan.
ya seperti itu. Kemudian nah ini contohnya nanti detailnya ini ya, cuma detailnya ini kan kita misalnya pengennya bautnya itu kelihatan ya ukurannya berapa sih jaraknya gitu ya. Ini bisa kita tambahkan dengan dimensioning, kemudian kita klik yang vertikal nih. Nah misalnya ini ya, dari sini ke sini itu jaraknya adalah segini, terus tambah lagi ke sini jaraknya adalah segini, terus tambah lagi jaraknya dan juga nambah lagi. Kemudian kalau sudah bisa di enter ya, nanti di sini nanti silahkan nanti di setting ya, misalnya agak ke sini gitu misalnya, atau ukurannya misalnya jadi 0,5 kecilan enggak ya, kira-kira nanti seperti itulah ya. Dan sama ukuran apa namanya ininya apa arrow-arrownya itu juga bisa diganti-ganti sendiri gitu. Nah terus misalnya kita juga pengen nambahkan potongannya, kan di sini emang ada ukuran vertikalnya, tapi untuk ukuran horizontalnya gimana gitu kan ya, kan kita harus memotong yang area sini. Nah jadi kita potong aja, caranya kita klik view, terus kita klik section view di sini ya, kita pick aja salah satu di sini misalnya ya, di sini sampai ke bawah sini ya. Nah cut boxnya sampai mana, misalnya sampai sini, kemudian diulangin lagi ke sini, terus insertion pointnya misalnya ditaruh di sini gitu ya. Nah nanti akan keluar di sini. Nah sebelum itu tapi ininya kan enggak kok, harusnya kan di sini, sama yang ininya terlalu lebar juga ya, nanti di setting juga. Oke seperti ini ya, seperti tadi mungkin mau digambar cat line-nya juga kita bisa gambar, diganti zigzag warnanya hitam misalnya, kita create, dan di sini juga kita create seperti itu. Nah oh iya, boldnya pun itu juga bisa ditambahkan sebenarnya ukurannya berapa ya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita add mark, terus kita klik ke using applied mark properties. Nah di sini kelihatan ini jumlahnya 6, diameter berapa. Platnya juga sama, kita bisa juga tambahkan klik platnya, terus add mark, ya platnya ukuran 20 kali 160 gitu. Oke terus oh ya, terus kalau dimensioning yang horizontal berarti klik ke dimensioning, terus horizontal, kita klik nah, ini di sini, terus silakan di enter juga boleh, nanti tinggal di move ya. Oops. Bentar, horizontal. Ya nanti tinggal di move aja ya ke atas bawahnya itu. Oke terus habis itu apalagi ya, bentar, kalau yang lainnya sebenarnya sudah bisa dikerjakan juga ya nanti ya di sini ya, sesuaikan aja sama yang tadi. Mungkin nanti ini contoh drawingnya akan saya kirim, terus nanti silahkan nanti digunakan untuk belajarnya teman-teman gitu ya, nanti seperti itu. Terus mungkin ini saya close, di save yes. Kemudian nah kalau misalnya mau nambahkan yang tadi seperti fabrication drawing itu, caranya kita bisa klik, misalnya kita mau gambar yang rafter yang tentang ini ya, kita klik kanan, terus kita klik kanan lagi, terus create fabrication drawing di sini. Nah memang harusnya sebelum memberikan fabrication harusnya semua itu di
numbering gitu. Nah, kalau memang belum ya kita klik aja perform numbering. Ya ini silahkan, kalau mau di setting-setting juga boleh, tapi kalau ikut ya sudah di ini aja. Terus kita create. Oh iya, caranya melihat gambarnya tadi kita itu sudah ada atau belum, kita klik ke dokumen manajernya di sini. Ya, yang tadi kan ada tampak samping sama tampak isometri ya, ini bisa nanti dilihat, tapi kita lihat dulu yang gambar fabrication-nya itu ya. Caranya kita bisa klik ke all drawing ini di sini contohnya ya. Ini kita klik ya, misalnya ya di sini. Nah, ini di sini itu adalah fabrication drawingnya untuk yang rafter 1 ini ya. Nah, misalnya kita ini nanti semua kelihatan nih. Jadi ukurannya berapa, beratnya berapa, nanti semua bisa terlihat dan jumlahnya berapa. Jumlahnya ada 8 gitu. Jadi untuk para fabrikator terutama untuk baja itu sangat memudahkan sekali ya sebenarnya ini. Nah, terus tadi kan namanya masih standar ini ya namanya ya. Kita bisa ganti juga di sini ya. Caranya kita klik garis gambarnya terus di klik 2 kali ya. Nah, di sini ini kita bisa ganti misalnya namanya jadi detailing rafter fabrication. Ya, kita bisa modify, apply, sama oke. Nanti ganti, ini mungkin masih belum karena kita matiin dulu aja, kita yes. Jadi kalau emang belum keganti, silahkan nanti kayak di restart lagi ya. Nah, ini kan ya sudah keganti detailing rafter fabrication. Di sini ya seperti ini. Ya, kemudian oh ya, misalnya kita mau nyeting line-nya itu warnanya apa dan lain sebagainya, itu bisa di sini ya, yang section view, section mark ini di sini nanti bisa diganti-ganti semua nanti di sini. Ya, kemudian kita close dulu. Kemudian kalau misalnya mau ngeprint ya, misalnya ini ya drawing manager, misalnya mau yang tampak samping tadi contohnya ya. Ini kita bisa klik di sini, kemudian kita klik print drawings. Ya, ini misalnya tampak samping aja. File location-nya bisa di download aja, select download. Kemudian diskalakan 1:1 boleh. Nanti kalau dipakai printer ya pakai printer, kalau PDF ya PDF itu ya. Kemudian kita klik ke print di sini. Nah, nanti akan keluar jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau softwarenya itu memang masih license, itu namanya Tekla Structural Educational, ini memang gak bisa dihilangkan gitu ya kira-kira. Kalau memang mau ini menghilangkan memang harus beli license-nya. Oke. Mungkin kira-kira itu aja, nanti kalau misalnya ada lagi mungkin saya tambahkan lagi di video yang lain ya. Oke, terima kasih.